Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan tervaksinasi. Apa kabar pendengar setia Mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah. Cerita mistis kali ini, Pocong Sunarti. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Gratis. Sebut saja namaku Hari. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya setelah saya lulus sekolah SMA sekitar 15 tahun yang lalu. Kisah ini kisah nyata yang benar-benar aku alami dan membuat geger satu kampungku. Cerita ini berawal ketika aku pulang dari perantauan. Setelah 1 tahun merantau, aku pulang ke kampungku. Suasana asri nan sejuk membuatku selalu kangen dengan kampung halaman. Pagi itu, aku pun mengabari temanku, Indra namanya, kalau aku sedang ada di rumah. Dan Indra mengajakku berkumpul di rumahnya. Rumahku dan rumah Indra masih satu kampung, cuma beda RT. Aku pun izin ke ibuku untuk pergi main ke rumah Indra. Namun ibuku berpesan, "Pulangnya sore ya Har, jangan malam-malam." Dalam hati, tumben ibu nyuruh pulang cepat. Mungkin karena aku baru pulang kerja aja kali, pikirku pada saat itu. Aku pun pamit dan aku memutuskan untuk berjalan kaki karena pikirku, hitung-hitung olahraga lah, jalan-jalan di pagi hari. Setelah sampai di rumah Indra, ternyata teman-temanku yang lain juga ada di dalam rumah Indra. Kami pun ngobrol ke sana kemari sampai tak terasa waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Dan tiba-tiba Indra menyuruhku pulang. "Bro, lu sebaiknya pulang sekarang deh, mumpung belum maghrib," ucap Indra padaku. Di situ saya bingung. Gak biasanya Indra menyuruhku pulang. Padahal biasanya kalau aku di rumah Indra, pulang ke rumah itu bisa sampai larut malam. Dan anehnya, teman-teman yang lain juga setuju kalau aku supaya cepat-cepat pulang. Akhirnya aku pun pulang karena teman-teman yang lain juga mau pada pulang. Dan pada saat aku keluar dari rumah Indra, aku melihat di sekitar rumah Indra warga sepertinya tergesa-gesa
menutup pintu dan jendela rumahnya masing-masing. Termasuk rumah Indra juga, pintu dan jendelanya langsung ditutup rapat-rapat. Sangat aneh, pikirku. Aku pun pulang, menyusuri jalan setapak, karena memang jarak rumahku dan rumah Indra, walaupun satu kampung, tapi lumayan jauh. Rumahku berada di RT 2, sedangkan rumah Indra berada di RT 4. RT kami dipisahkan oleh sungai kecil yang di atasnya terdapat jembatan bambu buat orang-orang menyeberang. Dan di sebelah kirinya terdapat pemakaman umum yang sangat luas, yang biasa warga sekitar menyebutnya dengan Blok M, blok makam. Aku pun terus berjalan. Sebelum sampai jembatan, dari kejauhan kulihat seperti ada orang yang berdiri di seberang jembatan. Pas sampai jembatan, tiba-tiba angin bertiup kencang dan hawanya begitu dingin. Aku pun menyeberangi jembatan itu. Semakin dekat dengan orang itu, perasaanku semakin gak enak. Dan setibanya di seberang jembatan, ternyata itu Mbak Surti, atau biasa dipanggil Mbak Sunar. Sedikit cerita tentang Mbak Sunar. Mbak Sunar ini cukup dikenal di kampungku. Beliau penjual nasi uduk dengan sambal kacangnya yang sangat enak. Karena rasa nasi uduknya yang sangat enak, nasi uduk Mbak Sunar sampai terkenal, bahkan sampai ke kampung sebelah. Kembali ke cerita. Aku pun menyapa Mbak Sunar. "Mbak, mau kemana sore-sore gini?" Tapi Mbak Sunar tidak menjawabnya. Dia hanya berdiri dengan tatapan kosong, melihat jalan menuju ke pemakaman. Ya udahlah, aku pun terus berjalan tanpa menghiraukan Mbak Sunar. Namun di perjalanan, anehnya aku tidak bertemu dengan siapapun. Padahal biasanya banyak orang lalu lalang melalui jalan ini. Mengingat walaupun jalan ini harus melewati pemakaman, tapi jalan ini adalah satu-satunya akses jalan penghubung antara RT 2 dan RT 4. Jujur, di situ aku merasa sedikit takut. Padahal sewaktu SMA dulu, aku sering banget pulang malam melalui pemakaman ini. Tapi perasaan biasa saja. Tapi kok kali ini berbeda ya? Lalu pas melewati pemakaman, tiba-tiba aku mendengar suara burung kedasi. Yang semakin lama suara burung itu semakin mengeras. Kulihat di sekeliling. Ternyata suara burung itu berasal dari sebelah kiri atau dari pemakaman. Pemakaman sendiri terpisah dari jalan yang biasa orang lalui. Pemakaman itu terhalang dengan tembok setinggi dada orang dewasa. Pada saat aku menoleh ke pemakaman itu, kulihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Dan setelah aku memperhatikan, di balik pohon kamboja seperti ada orang yang memperhatikanku. Aku pun memfokuskan mataku untuk memperhatikan. Namun, tiba-tiba aku dikagetkan. Ada orang yang menepuk pundakku. Dan
Pada saat aku menoleh, rupanya itu Mbah Jumanta. Lagi apa di sini? Cepat pulang dan bersihkan badan kamu. Iya Mbah, jawabku singkat. Aku pun bergegas pulang. Mbah Jumanta ini adalah juru penjaga makam yang rumahnya tepat di gerbang masuk pemakaman ini. Selang beberapa hari, aku pun kembali bertemu dengan Indra di lapangan futsal. Aku pun menanyakan kenapa pas aku pulang dari rumah Indra, warga tergesa-gesa menutup jendela dan pintu rumahnya. Namun, Indra menjelaskan kalau itu hal yang lumrah, mengingat waktu itu sudah mau maghrib. Lalu aku pun menceritakan kalau aku bertemu dengan Mbak Sunar di dekat jembatan. Indra pun hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Indra pun memilih untuk pulang. Besok paginya, pas aku bangun tidur, aku ke dapur mencari makanan. Ternyata ibuku belum masak apa-apa. Lalu aku usul, beli nasi uduknya Mbak Sunar aja Bu. Udah lama juga aku gak makan nasi uduk Mbak Sunar. Ibu langsung melihat ke arahku. Emang kamu gak tahu ya Har? Tanya ibu kepadaku. Tahu apa Bu? Jawabku singkat. Mbak Sunar udah meninggal 1 bulan yang lalu Har. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Yang benar Bu. Meninggalnya kenapa? Tanyaku pada ibu. Sakit Har, jawab ibuku. Lalu ibuku juga bercerita kalau pas pemakamannya agak sedikit aneh. Sebab gak boleh ada yang melihat pas Mbak Sunar dikebumikan. Aku pun terus mendesak agar ibuku bercerita sebenarnya apa yang terjadi. Namun ibu enggan menceritakannya. Katanya pamali, tidak baik menceritakan orang yang sudah meninggal. Dan aku pun tidak bercerita kalau aku bertemu Mbak Sunar 3 hari yang lalu. Keesokan harinya, aku pun bertemu lagi dengan Indra di warung kopinya Mang Asep. Saat baru saja kuseruput kopi liong yang masih panas ini, tiba-tiba Indra bilang, "Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau bahas tentang Mbak Sunar?" Perkataan itu membuatku kaget. Lalu aku pun bertanya kepada Indra, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Sunar, Indra? Indra pun menjawab, sebenarnya ini sifatnya rahasia Har. Dan Indra pun berbisik kepadaku, Mbak Sunar jadi pocong Har. Sontak bisikan Indra membuatku kaget. Astagfirullahaladzim, kok bisa Indra? Lalu Indra pun mengajakku agak menjauh dari warungnya Mang Asep. Di bawah pohon mangga, kami duduk di balai. Tak lupa kopi liongnya kami bawa beserta goreng pisangnya. Indra pun mulai menceritakan apa yang dia dengar dari pengalaman warga kampung yang melihat pocong Mbak Sunar dengan mata kepalanya sendiri. Dan di sini aku hanya mendengarkan Indra bercerita. Sebelum Mbak Sunar meninggal,
beliau sakit keras. Namun Indra nggak tahu Mbak Sunar sakit apa. Hanya saja Indra mendengar dari warga dan para tetangga yang menjenguk Mbak Sunar saat sakit. Sakitnya itu aneh, kayak disantet. Bahkan ada beberapa warga yang mau menjenguk tapi ditolak oleh pihak keluarganya. Namun Indra bercerita dia mendengar informasi yang paling jelas dari Ibu Ida. Bu Ida ini adalah pemilik warung di dekat rumahnya Mbak Sunar. Pada saat Bu Ida mengobrol sama ibu-ibu yang lain, saya mendengar keadaan Mbak Sunar itu sangat mengerikan. Wajahnya yang menghitam dan kondisi matanya melotot. Bagian tubuhnya pun melepuh dan bernanah, bahkan mengeluarkan bau busuk. Pokoknya serem deh. Lalu aku bertanya kepada Indra, emang gak coba diobatin atau dibawa ke orang pinter, Indra? Semisal ustadz atau dukun gitu. Udah Har, keluarganya Mbak Sunar pernah memanggil orang pintar, tapi baru sampai depan rumahnya udah balik lagi. Bilangnya gak kuat. Bahkan pernah ngedatengin dari luar kota. Ya gitu, masuk bentar langsung pamit lagi. Hingga akhirnya keluarga Mbak Sunar pun hanya bisa pasrah. Dan pada akhirnya setelah 12 hari sakit, Mbak Sunar pun dinyatakan meninggal dunia. Mendengar cerita Indra, bulu kuduku seketika bergidik. Namun, karena rasa penasaranku, aku pun meminta Indra meneruskan ceritanya. Lalu Indra pun melanjutkan ceritanya. Pas kejadian Mbak Sunar meninggal, para warga mencoba melayat ke rumah duka. Namun, ada yang dipersilahkan masuk, ada juga yang ditolak. Di sisi lain, keluarga Mbak Mirna sibuk menaburkan kembang ke sekeliling rumahnya. Saat itu, padahal masih siang, sekitar jam 3 sore. Tapi langit begitu gelap dan suasana pun begitu gak enak. Sekitar setengah 6 sore, setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazah Mbak Sunar pun dibawa ke pemakaman. Dan yang ikut hanya dari pihak keluarga Mbak Mirna dan beberapa tokoh masyarakat. Yang ikut ke pemakaman termasuk Mbah Jumanta yang memimpin paling depan. Dan akhirnya pemakaman pun dilakukan secara tertutup. Dan semenjak itu, teror pocong Mbak Sunar pun mulai menghantui warga kampung.